Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, atau malam kepada Bu Amalia selaku dosen pengampu dari mata kuliah KPB dan juga Pak Wisnu Manupraba selaku praktisi dari mata kuliah KPB. Perkenalkan, nama saya Aditya Hermawan dengan NIM 10221026 dari SI Angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil perbaikan saya terkait dengan proses bisnis yang telah direvisi dari minggu lalu, yaitu kendala di bagian user tax di mana masih rancu dan tidak sesuai dengan input dan output yang ada. Di sini saya memperbaikinya. Nah, di sini saya menggunakan Camunda Modeler 7 sama seperti minggu lalu, di mana di sini saya menggunakan dua line yaitu mahasiswa dan juga tendik. Kalau yang minggu lalu itu saya menggunakan tiga, mahasiswa, sistem, dan juga tendik. Tetapi sistem ini dia masuknya terhubung ke proses yang bukan suatu input atau output di user tax, jadi saya hapus dan langsung ke bagian pengisian yaitu inputnya. Jadi di sini untuk Kalora sendiri, yang pertama start eventnya mahasiswa buka website gerbang ITK, lalu selanjutnya mahasiswa login menggunakan username dan password, ini user tax, di sini inputnya. Lalu di sini mahasiswa masuk ke halaman pengajuan cuti, lalu mahasiswa mengisi pengajuan cuti. Untuk inputnya mahasiswa mengisi pengajuan cuti. Lalu turun ke bawah di tendik itu memproses permohonan, di mana di sini tendik itu memproses permohonan pengajuan cuti dari mahasiswa tadi. Lalu tendik itu setelah memproses itu mengirimkan hasil permohonan melalui email yang diimplementasikan menggunakan data objek email balasan. Lalu lanjut ke mahasiswa menindaklanjuti hasil email, dan di sini mahasiswa memiliki dua gateway, yaitu bagaimana pengajuan hasil cuti. Pengajuan cuti diterima atau pengajuan cuti ditolak. Jika misalkan diterima, maka langsung ke event atau pengajuan cuti selesai. Tetapi jika pengajuan cuti ditolak, maka akan ada gateway lagi yang dimana di sini membaca informasi dulu alasannya, lalu ada gateway apakah mahasiswa yang melanjutkan pengajuan cuti yang ditolak. Jika tidak, maka pengajuan akan dibatalkan dan langsung selesai. Tapi jika iya, maka melakukan konfirmasi ke tendik lalu melakukan pengajuan ulang dan mengulang langsung ke login lagi, seperti itu. Itu mungkin untuk perlu publish yang telah diperbaiki, dan di sini saya akan mencoba untuk deploy. Kita tekan angka roket, kita klik, lalu kita open ke mundanya. Nah, di sini kita login seperti biasa. Oke, setelah itu kita ke home yang ada sebelah kanan atas, lalu kita ke tax list. Selanjutnya kita start proses, pengunjung mahasiswa, dan start. Lalu kita refresh. Baik, sebelum kita melakukan uh, di kamundanya, maka di sini saya akan memberi lihat dulu pengajuan cuti yang berbasis mockup. Nah, jadi di sini misalkan dari username tadi dan password ini untuk login. Nah, jadi dia untuk loginnya seperti ini tampilan wireframe-nya. Lalu kedua, saat masuk login maka akan ada dua opsi, mau ke sikap atau ke akademik. Karena ini pengajuan cuti, jadi kita pilih akademik. Setelah itu akan masuk ke selamat datang. Nah, di sini kita pilih proses untuk ke pengajuan cuti seperti ini. Jika kita klik maka akan muncul formulir seperti ini. Ada mahasiswanya siapa, periodenya berapa, lalu ada petunjuknya sebenarnya di sini ya. Nah, di sini kita choose file atau memilih file yang untuk pengajuan cuti lalu simpan. Selanjutnya data tadi akan masuk ke dalam Excel atau spreadsheet dari Setendik dan kurang lebih seperti ini gambarannya. Nah, walaupun saya tidak tahu persis bagaimana, tapi secara gambar garis besar seperti ini. Di sini nanti pengunjung cuti ini akan berbentuk file ya, yang akan diklik. Saat diklik maka akan dicek dulu permohonannya. Nah, lalu setelah itu mengeluarkan email balasan yang dimana akan diterima oleh mahasiswa seperti ini. Mungkin itu ada sedikit mockup dari yang saya buat terkait dengan pengajuan cuti. Lalu lanjut ke task listnya. Nah, di sini kita login dulu seperti biasa ya. Nah, di sini loginnya ada sedikit failure ya karena belum di deploy gitu ya. Kita deploy. Oke, di sini kita akan deploy dulu seperti ini. Kita open ke Munda lagi, kita akses lagi, lalu kita start proses lagi pengajuan cuti, kita start, kita refresh seperti ini. Dan di sini contoh
dari username dan password udah terlihat gitu ya. Kita kasih contoh 10.22.10.26 dengan passwordnya 123. Kita next, akan masuk ke halaman pengajuan ya. Nah, sini next lagi. Nah, di sini mengisi pengajuan cuti yang hampir sama dengan mockup yang saya bikin tadi ya, dengan sikap yang asli, dengan eh, gerbang yang asli juga. Itu kita klaim, ada namanya, ada periodenya, kita bisa pilih. Nah, seperti ini. Lalu petunjuknya, lalu ada pilih file yang dulu misalnya kita unggah. Kalau kita klik maka akan langsung ke sini ya. Nah, ini masuk ke Tendik, memproses permohonan, lalu mengirimkan email. Di sini menindaklanjuti hasil email. Jika misalkan diterima maka akan langsung in event gitu ya. Tapi jika ditolak, kita coba ditolak ya biar ada kita lihat gateway-nya gitu ya. Nah, ini ada alasan penolakan gitu ya. Nah, jadi kalau lihat di sini di diagramnya maka langsung masuk gateway yang kedua. Nah, oke, kita kembali lagi ke formnya. Nah, yang kedua, apakah mahasiswa mau melanjutkan? Misalkan iya, maka kita komplit. Nah, maka pengajuan ulang. Pengajuan ulang, kita klik, maka dia akan kembali ke sini lagi. Begitu seterusnya. Kalau misalkan tadi yang saya bilang, misalkan dia pilihnya pengajuan jadi ditolak, maka akan langsung end event. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.